25 sampai 30%. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan untuk PSSI untuk Liga 1 kita. Betul. Ya kan? Artinya Liga 1 bisa digelar dengan penonton dengan kapasitas yang sama. Hai, kembali lagi Sobat Berita Jatim. Kita di kamar ganti, ruang diskusi kita tentang olahraga. Dan episode kali ini kita ditemani lagi sama Ketua Siwo PWI Jawa Timur, Mas Erwin Muhammad. Salam sehat, salam olahraga Ketua. Salam sehat, salam olahraga, Bung Kuntoro. Gimana kabarnya? Baik? Baik. masih latihan ya? Masih merumput ya? Masih. Oke. Kita harus jaga kondisi. Oke. Ya. Perlu diketahui ya, ini kita satu tim ya. Kita Perwanas nanti tetap satu tim ya. Iya. Kita harus suplai Mas Kuntoro di striker. Oke, kali ini kita akan bicara soal Piala Eropa ini, Ketua. Piala Eropa ini kayaknya yang ditunggu-tunggu setelah lama. Kemarin gagal. Ya, kemarin gagal kan kita dipending karena pandemi ya. COVID. Akhirnya tetap digelar di 11 kota, Ketua. Ini sesuatu yang baru di Piala Eropa yang sebelumnya kita Piala Eropa ini digelar di satu atau dua negara sebagai host. Nah, sementara untuk Piala Eropa kali ini adalah Piala Eropa yang beda dari sebelumnya. Betul. Digelar di 11 negara, 11 kota. Iya. Nah, ini Ya karena menurut mereka mengurangi interaksi aja. Interaksi berkumpulnya orang-orang di satu kota ataupun satu negara. Kalau dipecah menjadi 11 itu alasan dari host ya. Alasan dari panitia lah. Pihak komite dari Piala Eropa sendiri untuk memecah konsentrasi manusia untuk berkumpul pada satu negara atau dua negara. Dan ini juga kabarnya Piala Eropa ini juga penonton juga diizinkan walaupun untuk kapasitas stadion maksimal diisi 25 sampai 30%. Iya, 25 sampai 30%. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan untuk PSSI untuk Liga 1 kita. Betul. Ya kan? Artinya Liga 1 bisa digelar dengan penonton dengan kapasitas yang sama. Maksudnya kapasitasnya dikurangi. Tapi bedanya ini bisa begini, bisa jadi contoh. Bedanya begini, kalau di Liga 1 ini tidak semua stadion punya tempat duduk. Nah, tidak tempat duduk yang seperti Eropa. Kalau Eropa kan tinggal tempat duduknya di Tapi kan bisa kita batasi untuk penjualan tiket yang kita jual kan misalnya. Betul. Kalau di Eropa itu kan tiket sesuai dengan tempat duduk. Ya, kita ini tempat duduknya kan tribun. Ya, ini mungkin bisa jadi PR PSSI, PT Liga sama panitia pertandingan di setiap stadion ya. Kalau misalkan mungkin hanya VIP ya. Kalau VIP diperbolehkan VIP. Kalau VIP kan tempat duduknya sudah tertata dengan bagus, bisa dikosongi satu dan mungkin dicara. Nah, kalau yang tribun-tribun stadion yang tidak punya tribun tempat duduk ya mungkin harus mengakali lagi ya setelahnya bagaimana caranya bisa jaga jarak penontonnya dan diisi 25% 30%. Tapi kembali lagi ke Piala Eropa. Ya. Saya pikir Piala Eropa ini hiburan menarik, yang ditunggu-tunggu oleh banyak pecinta sepak bola. 1 bulan ini kita pasti akan siapkan pisang goreng, kacang melean. Menariknya ini kan 11 negara, 11 negara yang ikut, dan tentu 11 negara ini hostnya ini masing-masing adalah negara-negara kuat. Dan yang ditunggu-tunggu bukan kualifikasinya, sudah bisa ditebak misalkan di grup Italia, hostnya di Olimpico Roma. Di Olimpico Kota Roma itu ada Swiss, ada Italia, sudah bisa ditebak bahwa di situ Italia mungkin bisa meraih tiket menjadi salah satu tim yang bisa maju ke babak berikutnya. Tapi tidak bisa seperti itu karena biasanya di era pandemi ini tuan rumah itu tidak banyak berpengaruh ya, Mas Gun. Itu tidak ada penonton, Mas Gun, tapi sekarang 25-30% loh penonton. Iya, benar. Berarti
untuk tuan rumah nggak pengaruh ya, misalnya karena kalau Piala Eropa sebelumnya tuan rumah pasti sangat diuntungkan dengan penonton yang datang di stadion penuh, ya kan, itu bisa mempengaruhi mental pemain, mental lawannya untuk bisa memberikan support kepada tim tuan rumah kan. Tapi karena sekarang kata Punario Astama nih. Iya. Mas Punario, apa sih bedanya orang bertanding di kandang dan di lawan? Kalau di kandangnya sendiri dia tahu lapangannya itu mana, posisi mana lapangan yang baik, mana yang tidak, walaupun kelihatan rata mana yang baik yang tidak, kata Punario Astama. Jadi kita sudah hafal. Nah, permasalahannya di Piala Eropa ini semua pemain-pemain yang berlaga misalkan di grup A, Italia, Turki, Wales dan Swiss. Semuanya pemain topnya sudah pernah bermain di Italia. Di Turki ada Çalhanoğlu yang pemainnya Milan juga ada di Wales ada Romelu Lukaku. Di Inter. Di Belgia maksudnya tidak ada Romelu Lukaku, dan di Wales ada banyak pemain yang berlaga di Liga Italia, juga di Swiss juga banyak pemain yang juga berlaga di Liga Italia, dan tentu itu menjadi tantangan bagi Italia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Saya pikir ya bagaimanapun juga 60-70% tuan rumah punya privilege lah untuk lolos ke babak berikutnya, Mas Kuntoro. Ya ini menarik ya. Piala Eropa kali ini dengan skema yang berbeda, tapi saya melihat ada beberapa tim unggulan yang menurut saya juga nggak jauh beda dari tim-tim besar, ya kan? Ada Inggris, Prancis, Portugal, Italia, Jerman, ini semuanya masuk unggulan semua. Dan sepertinya dengan skema ini menurut Mas Erwin kira-kira akan ada kejutan nggak sih di Piala Eropa kali ini? Kita tahu ada 2 tim debutan baru ya, yaitu Finlandia sama Makedonia Utara. Ini kan banyak pengaruh. Piala Eropa masih punya tim-tim besar. Ada kejutan. Dulu kan kejutannya Yunani. Ya, Yunani. Ada juga kejutannya dari Rusia juga kemarin. Ada banyak kejutan di Piala Eropa. Tapi bagaimanapun juga unggulan itu masih berada di tim-tim yang punya kompetisi yang cukup bagus. Bahkan Jose Mourinho kan sempat mengatakan kalau Prancis tidak lolos di final atau dia juara di Piala Eropa, ini presiden buruk bagi persepak bolaan Eropa gitu loh. Jadi sementara ini masih menjadi ukuran Prancis karena pemain-pemain Prancis banyak berlaga di liga-liga Eropa dan masih menjadi pemain-pemain yang nomor 1 di Liga Eropa, seperti Kylian Mbappe dan juga Karim Benzema, dan masih mendominasi di klub-klub top Eropa. Nah, termasuk juga di Inggris gitu loh. Atau pemain-pemain Inggris itu juga masih menjadi ikon klub-klub Eropa, klub-klub top Eropa. Itu Mas Kuntoro. Dan jadi apalagi akhir-akhir ini banyak yang meremehkan Jerman. Justru Jerman sekarang lagi berbenah karena dia salah satu tuan rumah dan dia memanggil mantan pemain-pemain senior Mats Hummels dan Müller. Jadi dipanggil lagi untuk bisa menduduki posisi sebagai instrumen tim Jerman. Ya, ketua ini di Piala Eropa itu ada tradisi yang juara bertahan nggak akan bisa juara lagi di edisi selanjutnya, kecuali Spanyol kemarin. Spanyol sudah 2 kali juara berturut-turut. Nah ini kemungkinan, ini yang jadi misi Portugal untuk mempertahankan gelar mereka. Menurut Pak Ketua, ini peluang Portugal untuk bisa mengikuti jejak Spanyol kayak gimana? Sangat mungkin. Dari beberapa kali uji coba Portugal cukup bagus, walaupun kemarin sempat beruji coba sama Prancis ya. Beruji coba. Tapi dari sisi pemain ada João Felix, ada Cristiano Ronaldo yang masih produktif di Juventus, dan ada Andre Silva yang cukup bagus di Liga Jerman, dan beberapa pemain tengah yang memang masih menjadi andalan Portugal. Portugal masih, saya pikir masih punya kans untuk juara. Apalagi berapa kali uji coba memang dia masih menunjukkan tren yang cukup bagus, Mas Kunto. Ya, oke Ketua, kita mau ngobrolin soal prediksi nih, Ketua.
Di grup A. Di grup A itu ada Turki, Italia, Wales dan Swiss. Yeah. Menurut ketua, peluang terbesar untuk bisa lolos di grup A ini siapa? Jelas Turki dan Swiss ya. Swiss punya sejarah yang tersendiri. Italia sama Swiss. Italia dan Swiss ya. Turki enggak lah. Italia sama Swiss lah. Dua Tapi tim. Wales ini dua Piala Eropa mereka ya, tampil cukup bagus. Tapi Wales itu kalau di turnamen itu saya pikir masih harus berjuang. Gitu ya. Dari dulu Wales itu banyak pemain main bintang di situ. Mulai dari eranya Ryan Giggs dan banyak main bintang. Tapi berapa kali dia tidak bisa memadukan pemain-pemain bintang mereka untuk bisa melaju ke babak selanjutnya lebih baik. Oke. Tapi biarpun begitu dia masih tetap batu sandungan lah, ada pemain Gareth Bale dan kawan-kawan masih bisa berbicara di Piala Eropa. Ya, Italia dan Swiss ya. Terus di grup B gitu grup B ini ada Denmark, Finlandia, Belgia dan Rusia. Denmark dan Rusia ini ikut menggelar pertandingan sebagai tuan rumah. Kira-kira yang berpeluang menurut Pak Ketua? Saya yang berpeluang di grup B ini adalah Denmark dan Belgia. Belgia masih banyak pemain yang menjadi motor serangan yang bagus selain Romelu Lukaku dan beberapa pemain-pemain yang berlaga di klub-klub Eropa masih tetap mendominasi. Kalau Rusia kenapa Rusia? Rusia masih harus regenerasi walaupun akhir-akhir ini menunjukkan masih banyak pemain muda yang kurang transisi dari pemain yang senior dengan pemain muda ini kurang cepat berganti. Jadi, adaptasinya mereka masih lambat ya? Masih lambat. Jadi masih perlu mungkin di turnamen berikutnya baru bagus ya. Pemain-pemainnya masih harus lebih banyak di klub-klub top Eropa gitu. Okay. Kemudian di grup C gitu, di grup C ini ada Belanda, Ukraina, Austria sama Makedonia Utara. Ini tim debutan ini. Iya. Nah ini ini yang menarik di grup yang menarik karena hanya Belanda saja yang jadi tim kuat. Hanya Belanda saja yang perebutan berada di di grup C ini Ketua. Saya masih penasaran dengan Makedonia Utara. Kira-kira ini di grup C ini walaupun dia ini sebagai tim debutan, kira-kira ini nanti akan bisa menyulitkan Belanda atau Austria enggak? Karena menurut saya ini di grup C ini selain Belanda ini ada Austria, walaupun Ukraina juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan catatan saya di Makedonia Utara ini kalau sebagai tim debutan mereka biasanya mereka akan loss, maksudnya itu tanpa beban. Dia kan menang masuk di Piala Eropa kan karena playoff kalau nggak salah Makedonia Utara. Saya pikir dia harus berjuang lah menghadapi Ukraina dan Austria yang lebih menguasai turnamen dan dia dua negara ini sudah lain dari Belanda loh. Belanda saya pikir sudah punya peluang lolos karena di samping tuan rumah dan memang pemain-pemainnya secara historis dia juga mereka punya sejarah Piala Eropa yang bagus ya. Ini berarti di grup C ini akan menjadi pertarungan antara Ukraina dan Austria ya? Austria. Oke. Makedonia Utara masih belum lah. Oke. Untuk grup D Ketua, ini ada Inggris, Kroasia, Skotlandia dan Republik Ceko. Ini kira-kira yang punya peluang untuk bisa lolos di grup D ini siapa Ketua? Ini selain tuan rumah Inggris ya? Menarik ya. Di grup D ini ada Inggris, Kroasia dan Ceko. Nah, kemarin Kroasia itu uji coba lawan Prancis dan unggul lebih dulu 1-0 dan akhirnya 5-2. Kalau melihat permainan Kroasia ini tidak kalah dengan tim-tim kuat dan saya perkirakan di grup ini Inggris dan Kroasia akan lolos gitu loh. Untuk Ceko kemarin juga uji coba lawan Italia dia kalah gitu. Ya. Ini kayaknya berarti untuk grup D ini pertandingan yang menarik antara menurut saya Inggris dan Skotlandia karena satu rumpun ya. Satu Britania Raya. Ya, karena dia mungkin akan
bermain kick yang sama dengan Liga Inggris loh. Kroasia dan Republik Ceko pun juga nggak akan jauh beda. Iya. Dapat sama Eropa Timur ya. Iya, benar. Kemudian untuk grup E ketua, di grup E ini ada Spanyol, Swedia, Poland dan Slovakia. Masih milik Spanyol dan Swedia. Masih milik Spanyol dan Swedia. Masih milik Spanyol dan Swedia. Ini menarik ini. Tapi perlu dicermati ini apalagi Spanyol dan Swedia ini berlaga lebih awal ya. Itu terakhir dia akan lebih banyak mengumpul poin. Iya benar-benar. Kalau di grup F ini ada Hongaria, Jerman, Prancis. Ini grup neraka ini ya. Ini sangat menarik ini di grup. Ini bisa jadi Prancis atau Jerman atau Portugal yang tersingkir. Ini di grup F ini ada 3 tuan rumah kan. Hongaria juga tuan rumah menggelar pertandingan, Portugal juga menggelar pertandingan, dan Jerman juga menggelar pertandingan, kecuali Prancis. Nah, kalau pengamatan kita kan misalkan sebagai tuan rumah itu kan selalu diuntungkan, ya kan? Minimal dia bisa lolos lah paling tidak untuk bisa mengamankan poin. Nah, ini di grup F ini yang kita tahu sebagai grup neraka, mereka punya 3 host untuk yang menggelar pertandingan kecuali Prancis. Ini saya pikir ini benar-benar grup F, benar-benar grup yang menarik ini menurut saya. Grup menarik ya betul. Karena ada bermain di Jerman, bermain di Portugal maupun bermain di dan menariknya ini Portugal, Prancis, Jerman semuanya ini juga kandidat juara gitu loh. Kandidat juara dan ini jelas akan pasti menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Saya nggak bisa memprediksi ini. Kalau ini akan sulit untuk Prancis dan Portugal lah. Kalau saya boleh memilih Prancis dan Portugal, Jerman mungkin walaupun masih harus menata lagi sebetulnya sejak jatuh turnamen kemarin ya. Jatuh di bantai dan betul-betul Jerman tidak punya regenerasi pemain baru lagi. Ini masih tapi banyak kejutan lah. Iya. Ini kayaknya memang menurut saya sepakat sih kalau misalkan Jerman dan Prancis dan Portugal yang kemungkinan lolos. Tapi ini kan aturan di di FIFA di UEFA itu kan selain juara grup peringkat 1 dan 2 kemudian ditambah 4 tim peringkat ketiga terbaik. Jadi masih ada peluang kalau misalkan untuk Jerman dia bisa mengungguli keluar sebagai 3 peringkat. Kita kok peringkat ketiga terbaik. Jerman tidak lolos. Iya, soalnya gini, Jerman ya sama seperti tim-tim besar lainnya. Fans Jerman sangat besar di sini kan otomatis ini karena apalagi Jerman itu spesialis turnamen ya. Iya, benar, spesialis turnamen. Tidak bolehlah kita meremehkan Jerman. Ya, karena persaingan di grup ini menarik untuk dilihat. Ya, Prancis saya pikir kekuatannya sekarang sedang melambung, meningkat. Kemudian Portugal sebagai juara bertahan, dia akan mati-matian untuk mempertahankan gelar, mengikuti jejaknya Spanyol. Jerman karena punya historis yang panjang di Piala Eropa, saya pikir ini benar-benar sangat menarik di grup F ini, kecuali Hongaria. Kalau menurut ketua melihat Hongaria sendiri kira-kira akan bisa menjadi batu sandungan nggak buat 3 tim ini? Karena dia punya kans sebagai tuan rumah untuk beri semangat sendiri bisa lolos. Jangan-jangan ini ya, mungkin bisa juga karena semua pasti akan berpikiran Portugal, Prancis dan Jerman. Hongaria tidak akan kepikiran. Ini akan membuat mereka nothing to lose untuk bisa melawan tim-tim besar seperti ini. Mungkin bisa juga jadi kejutan Hongaria bersama 3 tim, salah satu 3 tim ini yang lolos secara otomatis di peringkat 1 dan peringkat 2. Kalau di turnamen itu yang paling utama kan di mental. Benar. Paling mental. Sekelas pemain top, kalau dia merasa beban, dia sering kali kan mereka gagal di sini di mental. Cristiano Ronaldo cedera lebih dulu karena nervousnya atau apa itu, karena merasa kebintangannya dia tidak bisa membawa timnya menjadi juara. Jadi kalau di turnamen Piala Eropa sebelumnya kan dia lebih relax, lebih loss. Sering beberapa turnamen kan Cristiano Ronaldo ketika masih dia menjadi
mega bintang bersama Lionel Messi, dia begitu beban kalau berada di tim Portugal, dia tidak bisa membawa timnya menjadi juara. Akhirnya berdampak pada sejarah, berdampak pada beban, dia tidak bisa membawa banyak gol pada negaranya. Sama dengan Lionel Messi, targetnya sekarang dia Piala Dunia. Dia terbebani betul bisa menyamakan rekornya dengan Diego Armando Maradona. Yang bisa membawa Piala Dunia. Ya, ngomong-ngomong soal relax, biar kita relax, kita minum dulu Ketua. Betul. Supaya relax, ya kan? Ya. Ini minuman SBY madu move on drink. Campuran madu ini ya. Ya. Nah, setelah minum kita relax Ketua. Iya. Nah, teman-teman sobat Berita Jatim, demikian obrolan kita soal Piala Eropa bersama Ketua Siwo PWI Jawa Timur Mas Erwin Muhammad. Mungkin di episode selanjutnya kita akan sambung lagi obrolan-obrolan kita tentang olahraga tetap di kamar ganti, ruang diskusi olahraga di Berita Jatim TV. Yeah. Salam olahraga. Salam olahraga.